Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Akmal Fauzia, NIM saya 193516416701. Saya ingin mempresentasikan materi webinar yang sudah saya ikuti, yaitu berjudul Kiat-Kiat Melawan Hoaks untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Sosial. Menurut Dr. Aziz Wulianta, Komisi 1 yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mensosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat, terutama pada generasi muda, tentang pentingnya strategi melawan hoaks. Sebenarnya strategi melawan hoaks itu ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan media sosial secara bijak, meskipun tidak semua pengguna media sosial menyebarkan hoaks. Ketika kita berada dalam lingkungan tersebut, maka kita perlu mencermati, bahkan kita hindari berita tersebut. Salah satu ciri-cirinya adalah provokatif, pengadu domba, dan sebagainya. Tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat, hoaks, penipuan garing, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan cyberwisi yang kebencian radikalisme berbasis digital. Perlu harus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus minimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Terus diisi dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan DSL masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidih dan menyejukkan. Yang perdamaian internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat rem naik kelas, perbanyak UMKM, onboarding the platform of commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Literasi digital adalah kerja besar pemerintah, tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional. Gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Pengetahuan dan kecapan untuk menemukan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara tekad, bijak, cerdas, cermat, dan tepat. Hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,571 jiwa, mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi dan Pemerintah daerah Provinsi Riau melaksanakan rangkaian Winner Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Samsuar Gubernur Riau mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat di wilayah Provinsi Riau agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal positif dan kreatif dan menambah daya asing. Seperti yang dilansir pada halaman kompas.com, pada Minggu 8 Januari 2016 lalu, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoaks Septiaji Eko Nugroho menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoaks dan mana berita asli. Berikut adalah penjelasannya. Hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta grup diskusi anti hoaks. Ini cara melaporkan berita atau informasi hoaks apabila menjumpai informasi hoaks. Lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoaks tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Apabila menjumpai berita hoaks, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoaks tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoaks sebagai hate speech, harassment, rude, threatening, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.